Film ini diawali dengan sebuah keluarga yang habis melakukan liburan. Di awal film kita akan diperkenalkan kepada keluarga Michaela, sang pemeran utama di film Manifest ini. Tanggal 7 April tahun 2013. Tanggal itulah telah terjadi suatu fenomena alam yang menuntun pada perjalanan menembus dimensi waktu. Awal kisahnya, karena penerbangan yang mereka pilih terlalu padat. Sang operator bandara menawarkan voucher $400 bagi yang mau naik penerbangan berikutnya. Michaela memutuskan untuk ikut penerbangan selanjutnya. Saudaranya, Ben dan anaknya Cal mengambil keputusan yang sama. Mereka bertiga akhirnya berada pada satu penerbangan yang sama, yaitu penerbangan 828. Jadi Grace, Olive, dan kedua orang tua Michaela di penerbangan pertama. Di awal, penerbangan Air Flight 828 dari Jamaika menuju New York nampak tenang dan sesuai dengan jadwal. Ben membujuk Michaela untuk menerima lamaran Jared, kekasihnya. Namun di tengah-tengah penerbangan, pesawat yang mereka tumpangi mengalami turbulensi yang sangat kencang selama beberapa menit. Para penumpang panik, sang pilot dan kopilot berusaha mengendalikan pesawat agar tidak terjadi bencana. Akhirnya mereka bisa mengendalikan pesawat kembali dan sudah hampir sampai ke bandara di New York. Namun kehadiran mereka mengagetkan para awak air traffic controller di bandara New York. Saat pesawat ini mendarat, para penumpang dan awak pesawat dikagetkan dengan adanya para petugas keamanan yang mendekati mereka. Mereka kebingungan dengan apa yang terjadi. Hingga akhirnya salah seorang petugas mengatakan bahwa mereka sudah menghilang selama 5 tahun lebih, dan dianggap sudah meninggal. Your plane departed Montego Bay, Jamaica on April 7, 2013. Disinilah mulai muncul masalahnya. Orang-orang yang ada dalam pesawat merasa bahwa mereka hanya melakukan perjalanan beberapa jam saja. Tetapi di luar sana, sudah banyak hal yang berubah. Para penumpang diinterogasi secara menyeluruh oleh petugas pemerintah, di mana mereka mendarat sebelumnya dan semua jawaban para penumpang dan pilot sama. Perjalanan mereka normal hanya 3 jam 19 menit. 36 jam setelah pendaratan, para keluarga penumpang pun tiba. Sungguh membingungkan. Cal yang masih kecil sama seperti waktu Grace meninggalkannya. Sedangkan Olive sudah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Ibu Michaela pun sudah meninggal. Karena depresi kehilangan 2 anak dan 1 cucunya. Sang kekasih Michaela pun tidak datang. Saat pulang ke rumah, di depan rumah sudah banyak wartawan yang menunggu kedatangan mereka. Mereka pun segera masuk ke rumah dan mengabaikan para wartawan. Entah bagaimana rasanya, kembali ke dunia yang dimana telah berjalan selama 5 tahun lebih, tanpa kehadiran mereka. Pastinya, mereka bingung mulai dari mana untuk memulai kehidupan mereka kembali. Di sisi lain, pesawat yang mereka tumpangi, diselidiki dan di-scan secara menyeluruh oleh para agen pemerintah. Para agen pun tidak menemukan apapun keanehan pada pesawat tersebut. Akan tetapi para agen menyadari sebuah keanehan, yaitu para penumpang tidak mengalami penuaan selama 5 tahun lebih. Yang merupakan suatu kemustahilan. Sang pimpinan pun memerintahkan untuk membongkar pesawat tersebut besok. Sehari setelah pendaratan, Michaela pun mulai kembali ke kepolisian. Dia disambut dengan ramah oleh para rekan-rekan polisinya. Dan akhirnya Michaela pun bertemu Jared, kekasihnya. Jared seorang kepala detektif yang ganteng dan berwibawa. Sangat serasi dengan Michaela. Sayangnya, ternyata Jared telah menikah dengan sahabat Michaela sendiri, Lourdes. Karena Jared menganggap Michaela telah meninggal dunia.
Dunia Mikaela seakan hancur seketika. Di sisi lain, Ben dan Grace membawa Cal untuk pemeriksaan kankernya. Dokter memberikan kabar baik bahwa saat ini telah ditemukan pengobatan baru untuk kanker. Sang dokter mengusulkan Cal untuk mencoba pengobatan tersebut. Keanehan pun berlanjut. Waktu Mikaela naik bis, secara tiba-tiba dia mendengar suaranya sendiri untuk memperlambat bisnya. Pertama, Mikaela meminta sang supir untuk memperlambat bisnya, tapi sang supir mengabaikannya. Dengan membentak sang supir, akhirnya supir bis pun menghentikan bisnya, yang dimana telah menyelamatkan seorang anak dari tertabrak bis. Dengan keheranan sang supir pun bertanya, bagaimana Mikaela tahu kalau akan ada anak kecil? Setelah di rumah, Mikaela melamun di ayunan, dan memikirkan apa yang salah dengan dirinya. Ben datang, menghampiri Mikaela. Mikaela pun akhirnya bercerita tentang apa yang barusan terjadi. Akan tetapi, Ben malah menganggap Mikaela sudah gila. Karena memang, hubungan antara Mikaela dan Ben kurang harmonis sejak sebelum liburan mereka. Beralih ke Sanvi. Sanvi kembali ke tempat kerjanya. Dia diantarkan oleh orang tuanya. Sanvi disambut meriah oleh teman-temannya. Temannya salah satu seorang dokter, mendekati Sanvi, dan mengatakan bahwa riset yang dilakukan oleh Sanvi terbukti bekerja. Dan telah menyelamatkan banyak nyawa. Ternyata penelitian itu tentang regenerasi sel yang bisa digunakan untuk mengobati kanker. Jadi, pengobatan terbaru tentang kanker, yang dikatakan oleh dokternya Cal, Sanvi lah yang menemukan metode pengobatan tersebut. Sanvi menghadiri rapat dewan di tempat kerjanya, yang memilah para pasien, mana yang patut menerima pengobatan yang telah ia temukan itu. Saat pemilihan pasien menunjuk pada foto Cal, para dewan menyatakan Cal tidak layak menerima pengobatan. Karena riwayat medis Cal, yang sudah menderita kanker selama lebih dari 5 tahun. Dengan ngotot dan sedikit marah, Sanvi memaksa agar Cal mendapat pengobatan. Karena dialah yang menemukan pengobatan tersebut, dan dia berhak untuk menentukan hal tersebut. Akhirnya Cal pun disetujui untuk pengobatan. Keanehan pun berlanjut. Saat Mikaela sedang jogging, tiba-tiba dia mendengar suaranya lagi, "Set them free," yang artinya, bebaskan mereka. Tepat saat Mikaela berpapasan dengan kandang anjing. Tapi karena siang hari, dia pun mengabaikannya. Dan pada malam hari, suara itu terdengar kembali. Lebih keras, dan lebih keras lagi. Akhirnya dia memutuskan kembali ke tempat anjing itu. Saat mau membuka kandang, ternyata si Ben pun ke sana. Mikaela pun keheranan, apa yang dilakukan Ben. Seketika Ben berkata pada Mikaela, "Set them free." Yang dimana, ternyata Ben juga mendengar suaranya sendiri, untuk membebaskan mereka, saat melewati kandang tersebut. Sampai di sini Ben dan Mikaela sadar. Ada yang aneh dengan mereka setelah pendaratan. Ternyata aksi Mikaela dan Ben terekam kamera CCTV. Si Jared pun turun tangan, untuk membantu Mikaela menyelesaikan urusan tersebut. Saat Jared menemui Mikaela untuk menyelesaikan masalah itu, Jared berkata pada Mikaela, bahwa dia sedang menghadapi kasus penculikan 2 gadis. Mikaela diajak Jared, ke pemilik anjing-anjing tersebut. Jared menyuruh Mikaela untuk menunggu di luar. Si Jared membujuk pemilik anjing, supaya tidak menuntut Mikaela dan Ben. Mikaela mendengar suara seperti sebelumnya lagi dan makin keras.
Akhirnya dia pun ke dalam, dan melihat-lihat keadaan. Dia menghampiri anjing-anjing tersebut, yang ternyata sedang menjaga sebuah ruangan yang terkunci. Mikaela nekat membuka kunci tersebut dengan paksa. Setelah terbuka, ternyata di dalam ruangan tersebut terdapat 2 gadis, yang telah diculik. Yang dimana, saat bersamaan si pemilik anjing, hendak menyerang Jared dari belakang. Karena peringatan Mikaela, Jared mampu menghentikan serangan tersebut sebelum mengenainya. Dan kasus yang dihadapi Jared pun telah diselesaikan oleh Mikaela secara tidak sengaja. Di sisi lain, Grace ternyata sudah memiliki hubungan dengan seseorang. Karena dikiranya Ben telah meninggal. Disinilah masalah yang harus dihadapi Ben. Mikaela kehilangan Jared, karena Jared mengira Mikaela sudah meninggal. Dan Grace punya kekasih baru, karena mengira Ben sudah meninggal. Semua para penumpang, mengalami keadaan yang sangat sulit pastinya. Karena dunia terus berjalan, tanpa kehadiran mereka. Di malam hari, Mikaela pergi ke gereja untuk mencari ketenangan, dan mencerna semua yang terjadi. Sesaat kemudian, Mikaela mendapat visi melihat pesawat yang pernah dia naiki. Dan ternyata Ben pun sudah datang untuk menjemput Mikaela, karena Ben pun mendapat visi yang sama. Mereka pun kembali ke tempat pesawat tersebut. Ternyata di bandara tempat pesawat tersebut, para penumpang sudah banyak yang berkumpul. Di situ yang dimana artinya Ben dan Mikaela sadar, bahwa bukan hanya mereka yang mendapatkan visi pesawat tersebut. Sesaat para penumpang berkumpul pesawat itu pun meledak.